Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nuraini. Saya dari kelas 3B dengan NIM 4444200039. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayuan atau pengerutan buah yang disimpan di dalam pendingin. Oke, buah-buahan. Buah-buah itu merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan gizi dan vitamin serta mineral yang pada umumnya sangat baik dikonsumsi setiap hari. Oke, selain itu buah itu kaya akan serat dan enzim yang bermanfaat bagi sistem pencernaan. Buah bisa dimakan dengan keadaan yang segar atau dapat dikonsumsi setelah diproses dan diolah gitu ya. Buah itu merupakan komoditas bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan. Hal ini terjadi karena peningkatan respirasi yang cepat selama pematangan buah. Buah yang akan tetap melangsungkan proses kematangan meskipun telah dipanen dan diikuti dengan proses kerusakannya. Nah, kerusakan ini itu terjadi karena proses penanganan pada pasca panen. Penanganan pasca panen itu sangat mempengaruhi kualitas buah-buahan tersebut ya. Buah yang telah dipanen itu akan mengalami penurunan kualitas. Nah, setelah penurunan kualitas buah itu terjadi akibat karena adanya pertumbuhan mikroorganisme. Nah, dan di dalam mikroorganisme itu terjadi proses pematangan. Untuk mengurangi tingginya presentasi kerusakan, itu perlu penanganan pasca panen yang tepat agar buah tetap dalam keadaan yang segar. Oke, salah satu caranya untuk mempertahankan buah agar tetap segar yaitu disimpan di dalam pendingin atau kulkas ya. Nah, lemari pendingin itu apa? Jadi lemari pendingin itu adalah suatu rangkaian pesawat yang mampu bekerja untuk menghasilkan temperatur yang dingin. Oke, biasanya lemari pendingin itu banyak beredar di masyarakat, yaitu menggunakan freon sebagai bahan pendinginnya. Oke, freon itu adalah fluida atau zat pendingin. Nah, makanya jika disimpan di dalam kulkas atau lemari pendingin, buah itu akan terasa sangat dingin ya. Selain membuatnya menjadi dingin, lemari pendingin juga memiliki dampak negatif. Oke, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu akan terdampak pada kadar air yang ada dalam buah. Oke, sebenarnya kadar air itu apa? Oke, jadi kadar air itu adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air ini dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Nah, kadar air itu banyaknya air ya yang terkandung dalam bentuk persen yang seperti tadi. Oke, kadar air itu pada bahan pangan itu akan menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan. Nah, kadar air ini yang tinggi itu akan mengakibatkan mudahnya bakteri, kemudian ada kapang dan kamir untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada pangan ya. Oke. Jadi, sebenarnya mengapa buah itu dapat mengerut jika disimpan di dalam kulkas? Oke, buah itu akan menjadi kering atau kehilangan kadar air jika disimpan di dalam kulkas sehingga kelembapannya berkurang serta mengalami penurunan nutrisi. Oke, kita juga tahu ya bahwa udara di dalam kulkas itu selain dingin, itu juga sangat kering, sehingga dapat membuat buah yang disimpan di dalam kulkas itu akan mudah kering. Ya, kalian juga mungkin pernah gitu menyimpan buah di dalam kulkas gitu ya. Contohnya ada buah apel atau jeruk ya. Nah, jika di dalam keadaan terbuka disimpan di dalam kulkas, itu pasti lama-kelamaan buah tersebut akan terlihat seperti keriput. Oke, selain kering, buah itu
akan menjadi tidak menarik dalam waktu singkat dan juga kehilangan kualitasnya. Nah, kehilangan kualitas yang dimaksud yaitu selain dari fisik buah atau yang kurang menarik dan segar lagi, kandungan gizi yang terdapat di dalam buah itu akan hilang. Nah, layunya yang disimpan di dalam kulkas itu dikarenakan kurangnya kelembapan dan kehilangan kadar airnya, di mana kelembaban air ini itu tertahan di freezer. Selain membuat buah dan sayuran itu layu, juga terjadi penurunan gizi, bahkan bisa menghilangkan kandungan gizi yang terdapat di dalam buah. Contohnya seperti vitamin C dalam jeruk. Dikarenakan vitamin C itu sangat labil, jadi dia mudah rusak gitu ya. Nah, jadi kita yang mengonsumsi buah tersebut itu akan sia-sia gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Mengapa buah itu akan mengerut? Nah, ini contohnya, itu terdapat ada buah segar di sebelah kiri saya dan dia akan mengerut gitu ya setelah disimpan di dalam kulkas. Oke, tipsnya nih agar buah tidak cepat mengerut jika disimpan di dalam kulkas ya. Apa ya tipsnya? Oke, tipsnya itu pertama itu ada mencuci buah dengan air cuka ya. Nah, jadi baiknya itu sebelum dicuci terlebih dahulu itu disimpan. Gunakan cuka lah ya dengan mungkin 1:3 untuk air supaya buah itu tidak cepat busuk. Nah, penggunaan larutan cuka ini itu dapat menurunkan tingkat pH dan meminimalisir bakteri yang menempel pada permukaan buah. Oke. Setelah dicuci, buah itu wajib dikeringkan menggunakan tisu dapur untuk kemudian disimpan dalam wadah yang sudah dialasi kertas. Nah, saat disimpan di dalam kulkas, biarkan tutup wadahnya sedikit terbuka supaya sirkulasi udara tetap lancar dan tidak lembab. Oke, yang kedua itu adalah simpan di kompartemen kulkas. Oke, kamu mungkin dapat menyimpan ya, atau beberapa buah itu di kompartemen kulkas agar tetap segar ya kan. Nah, pastikan ya suhu di kulkas itu benar-benar tetap berada di bawah 5 derajat Celcius. Oke, selain itu hindari penyimpanan makanan yang terlalu banyak di dalam kulkas karena ruang yang sempit itu dapat menyebabkan udara itu tidak mengalir. Oke, mungkin kalian juga harus perlu memberi ruang antar buah agar udara bisa mengalir sehingga proses pendinginan itu menjadi baik dan merata. Oke, yang ketiga yaitu adalah hindari mencuci buah. Nah, apabila menyimpan buah di dalam kulkas ya, nah itu tuh dilarang untuk mencucinya. Nah, mencuci buah itu sebelum menyimpan di dalam kulkas itu dapat membuat menjadi lembab ya dan mempercepat pertumbuhan bakteri sehingga buah menjadi lebih cepat busuk. Oke, yang keempat itu adalah simpan menggunakan tisu. Nah, kondisi lembab dapat mempercepat proses pembusukan buah ini kan. Nah, maka tisu ini akan mencegah buah mengalami kerusakan saat disimpan di dalam kulkas. Namun, apabila kondisi tisunya sudah basah, segera menggantinya dengan menggunakan tisu baru yang kering agar buah itu tetap awet dan segar. Oke, yang kelima itu ada buah-buahan yang perlu matang. Oke, jadi buah-buah ini yang perlu akan matang itu lebih dahulu disimpan di dalam kulkas ya. Contohnya itu seperti alpukat, jambu, kiwi, mangga, dan lain-lain ya. Oke, serta kita juga harus mengetahui waktu penyimpanan nih ya, yang mana jika kandungan air pada buah itu tinggi, maka dapat disimpan hingga seminggu. Namun, jika kadar air rendah, dapat disimpan hingga 2-3 hari. Oke, jadi tergantung buah ya, tergantung buah dengan kadar air tertentu. Oke. Itu. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.